Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hilman Fauji. Nah, untuk adik-adik di kelas 11 IPA, khususnya yang belajar matematika peminatan, kita akan belajar mengenai identitas trigonometri ya. Identitas trigonometri ini dipelajari di kelas 11 IPA di SMA. Oke, langsung saja. Di identitas trigonometri ini nanti kita akan belajar mengenai pembuktian identitas trigonometri, kemudian persamaan trigonometri. Tapi materi prasyaratnya Anda harus hafal rumus identitas trigonometri. Kita mulai dari perbandingan trigonometri ya. Ini sudah kalian pelajari di kelas 10 ya, 10. Yang mana di perbandingan ini kita mengenal dengan segitiga siku-siku, bahwa ketika ada segitiga siku-siku, kemudian di sini ada sudut alfa ya. Kemudian yang di hadapannya ini ada B, ini di hadapan siku-siku itu titik C, di hadapannya ada C kecil. Kemudian ini A, titik A, di hadapannya ada A kecil. Berarti kalau kita tulis sin A, sin alfa. Sin alfa itu berapa? Sin alfa itu adalah depan miring, kita tahu ya. Demi depan itu yang mana? Depan sudut alfa, berarti B per miring itu hipotenusa. Nah, sisi yang paling panjang berarti C ya. Cos alfa, kemudian ada tangan alfa. Cos setelah demi sami, setelah tangan itu desa ya, depan samping. Cos alfa itu samping miring, berarti samping, yang sampingnya yang mana? Yang A. Berarti A per C. Tangan alfa desa, depan samping, berarti depan itu B per sampingnya itu per A. Nah, kemudian kita harus tahu kebalikannya. Kebalikan sin itu apa? Kebalikan cos itu apa? Kebalikan tangan itu apa? Kebalikan sin itu apa? Kosekan. Ya. Berarti saya singkat saja kosekan ya. CSC. Kemudian kebalikan cos itu apa? Sekan. Kebalikan tangan itu kotangan. Nah, kebalikannya apa? Berarti kalau sin itu B per C, berarti kalau kosekan C per B. Cos itu A per C, berarti sekan itu C per A. Sekarang kotangan. Tangan itu B per A, berarti kotangan A per B. Nah, ini perbandingan yang awal ya, Anda harus paham. Awalnya dari segitiga siku-siku, kemudian Anda jabarkan ke 6 sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan tangan. Yang berikutnya, Anda harus tahu identitasnya apa? Dari mana? Dari rumus Pitagoras. Atau kita bisa tulis A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jumlah sisi kuadrat pada segitiga siku-siku sama dengan sisi terpanjang pada segitiga siku-siku ya. Nah, yang pertama, Anda hafalkan rumus ini, kemudian kita bagi dengan C kuadrat. Nah, ketika kita bagi dengan C kuadrat, ini jadi A kuadrat per C kuadrat. 1. B kuadrat dibagi C, berarti B kuadrat per C kuadrat. Ini C kuadrat dibagi C kuadrat, berarti seperti ini. Nah, ini hasilnya berapa? Hasilnya, lihat A kuadrat per C kuadrat itu apa? A per C. Lihat di perbandingan samping miring itu cos. Berarti di sini cos kuadrat alfa ditambah B per C itu apa? B per C itu demi atau sin alfa. Berarti di sini sin kuadrat alfa. C kuadrat per C kuadrat itu berapa? 1. Nah, dapat kita rumus trigonometri identitas ya. Nah, ketika kita memanipulasi bentuk rumus ini kita bisa cari nilai sin. Sin kuadrat alfa berapa? 1 min cos. Ya, atau kita bisa cari juga nilai cos. Cos kuadrat alfa berapa? Berarti 1 min sin gitu. Jadi tergantung kebutuhan kita bisa menggunakan rumus apa saja gitu ya. Yang kedua itu ada, setelah dibagi C kita bagi dengan B. Kita bagi dengan B kuadrat. Maka nanti kita akan menghasilkan rumus lagi. Berarti di sini A kuadrat per B kuadrat plus B kuadrat per B kuadrat sama dengan C kuadrat per B kuadrat.
Nah, lalu kita cari A per B. A per B itu apa? Kotan. Berarti di sini kotan kuadrat alfa. B kuadrat per B kuadrat itu berapa? 1. C per B itu apa? C per B itu kosekan. Berarti di sini kosekan kuadrat alfa. Nah, seperti itu. Ini rumus yang kedua. Yang terakhir, kita bagi dengan apa? Udah dibagi C, udah dibagi B, berarti tinggal dibagi A ya. Kita bagi dengan A kuadrat. Maka hasilnya di sini A kuadrat per A kuadrat tambah B kuadrat per A kuadrat sama dengan ini C ya. C kuadrat dibagi dengan A kuadrat. Nah gitu. Terakhir C kuadrat dibagi dengan A kuadrat. Nah ini A per A berapa? 1. B per A. Kita cek B per A apa? B per A itu tangan. Berarti di sini tangan kuadrat alfa. Terakhir apa? Terakhir C per A. C per A itu apa? C per A itu sekan. Berarti di sini sekan kuadrat alfa. Nah, ini yang ketiga. Nah, jadi Anda hafalkan perbandingannya sin konstan berikut dengan kebalikannya, kosekan, sekan, kotangan. Jadi ngapalinnya gini. Kebalikan sin, kosekan, kos, sekan, tangan, kotangan gitu. Kemudian mencari turunannya. Dari Pitagoras Anda bagi dengan C kuadrat, Anda bagi dengan B kuadrat, Anda bagi dengan A kuadrat. Dapat rumus 1, 2, 3. Begitu ya? Gampang? Nah, untuk di rumus yang ketiga yang harus kalian ketahui itu adalah rumus ini ya. Intinya sih dari sin dan kos ya. Berarti kita mencari sekan, kosekan, dan kotangan. Sekan itu apa? 1 per kos. 1 per kos. Kalau kosekan apa? Kebalikannya, berarti setelah kos sin ya. 1 per sin. Sedangkan kotangan itu adalah sin per kos gabungan, berarti sin per kos. Nah, kotangan juga di sini bisa dirubah menjadi ya. Kotangan juga bisa dirubah jadi 1 per tangan. Karena kebalikannya tangan itu kotangan ya. Jadi dari awal dari perbandingan trigonometri ya. Demi, sami, kemudian desak. Terus turunannya ada dari Pitagoras kita bagi dengan C kuadrat, B kuadrat, A kuadrat, dan terakhir ini harus hafal. 3 rumus ini harus dihafalkan. Untuk apa? Untuk pembuktian pada identitas trigonometri. Selebihnya di materi berikutnya ini untuk menyelesaikan persamaan trigonometri. Mungkin dari Bapak cukupkan sekian. Next video kita akan belajar langsung ke contoh soal tentang pembuktian identitas trigonometri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.